Dikira diculik, ternyata aku berada di dekat rumah hingga puluhan tahun. Namaku Akbar, begini kisahku. Aku merupakan cucu ke-9 dan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat kejadian, usiaku masih 3 tahun. Saat itu di tempat kami tengah musim hujan. Hampir tiap malam hujan. Namun siangnya cuaca begitu panas. Suatu hari di siang yang terik, orang tua dan keluargaku tengah beristirahat di dalam rumah. Para tetangga pun hanya 1-2 yang keluar lantaran di luar memang cuaca begitu terik. Saat itu aku asyik main sendiri di teras rumah. Aku main balon sendirian. Hingga akhirnya aku memutuskan berjalan ke bagian belakang rumah warga untuk mencari teman-temanku. Sebenarnya di sana kami biasa main. Saat tiba di lokasi, tak ada satupun orang kulihat. Aku terus berjalan, tak ada rasa takut saat itu. Semacam ada yang menuntunku. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pulang, namun di perjalanan tiba-tiba kakiku terperosok ke dalam lubang septic tank. Awalnya aku berusaha sendiri untuk bisa naik. Namun aku salah langkah. Akhirnya seluruh tubuhku masuk ke dalam lubang. Aku sempat menangis, namun tampaknya tak ada yang mendengarku. Hingga sore hari aku sempat mendengar suara ramai orang dari atas. Namun kondisiku saat itu sudah lemah. Setelah 3 hari mencoba bertahan, akhirnya aku pun menghembuskan nafas terakhirku. Kejadian itu sudah berlalu sekitar 35 tahun yang lalu. Kedua orang tuaku serta seluruh warga menganggap aku diculik. Hingga kini mereka masih mencariku. Mereka berharap aku pulang kembali. Saranku, apabila ada anggota keluargamu yang hilang, carilah di sekitar rumahmu dulu sebelum kamu mencarinya di tempat lain. Ibuku pergi berlibur dan meninggalkanku sendirian di rumah selama 10 hari. Namaku Jailin Candelario, umurku 16 bulan, dan begini kisahku. Aku dan ibuku yang bernama Crystal Candelario tinggal di Ohio, Amerika Serikat. Sepertinya ibuku tidak terlalu menyukaiku. Kehadiranku dianggapnya sebagai beban, sehingga dia sering pergi keluar dan meninggalkanku sendirian. Para tetangga beberapa kali menyuruhnya untuk tidak meninggalkanku sendirian di rumah, tapi dia tidak peduli. Hingga pada tanggal 8 Juni 2023 lalu, ibuku kembali pergi berlibur ke pantai di Puerto Rico dan Detroit bersama kekasihnya dan meninggalkan aku sendirian di dalam baby box. Saat itu dia hanya meninggalkan beberapa potong susu untukku. Dia juga tidak meminta bantuan tetangga untuk menjagaku. Aku hanyalah seorang bayi yang masih di bawah 2 tahun. Untuk keluar dari boxku saja aku tak mampu. Tepat 10 hari setelah pergi berlibur, ibuku pun pulang dan mendapati aku telah meninggal dunia. Diduga aku mengalami dehidrasi dan kelaparan berat, dan lebih menyedihkannya aku wafat di hari ke-9 atau tepatnya sehari sebelum ibuku pulang. Selimut dan alas di dalam baby boxku penuh dengan kotoranku. Petugas kesehatan juga menemukan feses atau kotoranku di dalam lambungku. Bahkan dokter Elizabeth yang memeriksa jasadku mengatakan jika ini adalah temuan yang paling mengerikan selama dirinya menjadi dokter. Ya, selama ibuku pergi, aku memakan kotoranku sendiri untuk bertahan hidup. Semua orang mencintaiku, kecuali ibu kandungku sendiri. Aku tidak mengerti kenapa ibu melahirkanku jika dia tidak mau membesarkanku. Ibuku akhirnya ditahan dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Mataku mengalami kebutaan setelah dilempari telur di hari ulang tahunku oleh teman-temanku. Perkenalkan, namaku Putri Novita, begini kisahku. Pada hari kejadian, teman-temanku telah menyiapkan kejutan untuk merayakan ulang tahunku. Mereka memang telah mengetahui tanggal ulang tahunku. Saat itu hatiku senang bercampur takut, karena sudah menjadi tradisi geng kami apabila ada yang ulang tahun, biasanya akan dikerjain habis-habisan. Awalnya aku dikejar teman-temanku untuk diberikan kejutan ulang tahun. Aku sempat berlari, namun karena dikepung dari berbagai arah, akhirnya aku tertangkap. Mereka lantas mengikatku pada sebuah tiang menggunakan seragam mereka. Saat itu semua kami lakukan dengan rasa gembira. Hal semacam ini pernah juga kami lakukan pada teman-teman kami yang lain. Awalnya aku disiram air hingga basah kuyup, tak hanya sampai di situ ternyata kelakuan mereka kelewat batas. Mereka lantas menyiram wajahku menggunakan tepung dan telur busuk. Aku sempat tak tahan hingga aku menangis. Aku tak bisa melawan kala itu, karena kedua tanganku diikat di tiang. Singkat cerita, setelah selesai, aku pun mulai membersihkan diriku. Saat itu kurasakan mataku sangat perih, dan semakin hari penglihatanku semakin buram. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata kornea mataku mengalami kerusakan akibat infeksi bakteri dari telur busuk yang dilemparkan padaku. Semoga kisahku ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.